Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahwa. Apa kabar pagi hari ini? Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh, Mas Iksan. Ya, Alhamdulillah, saya sekarang di Brebes, jadi saya minta agak dipercepat karena ada acara di Brebes ini. wah, Masya Allah. Bang Abdullah, ini banyak kisah-kisah di Republik ini setelah kilometer 50 kita lihat Kanjuruhan yang katanya angin yang salah, tapi MA ini ada perkembangan walaupun hanya 2 tahun terhadap 135 nyawa ya Masya Allah. Kami juga lihat menyoroti ketika polisi menyoroti tentang hukuman terhadap Verdi Sambo yang baru masuk LP Saremba. Di tengah-tengah hiruk pikuk itu, tahu-tahu Megawati berbicara tentang bubarkan KPK, partai yang paling banyak menjadi pasien ini, walaupun kata sekjennya itu slip the tongue, salah bicara, apa gimana gitu. Tapi apa yang Bang Dula soroti dari berbagai berita-berita yang berseliweran di pagi hari ini? Silakan Bang Dula. Ya, pertama soal kejuruan itu kan ada 115 orang yang meninggal. Jadi itulah sebabnya maka kemudian hak asasi manusia di Indonesia itu sangat tidak harganya sama sekali. 115 orang meninggal hanya dicas dengan 2 tahun penjara bagi para pelaku atau yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kejuruan itu. Ya saya oke lah dengan Komnas HAM karena tadinya mereka bebas di pengadilan pertama, kemudian tingkat Mahkamah Agung dijatuhi hukuman 2 tahun. Tapi ini masih akan terjadi lagi hal yang seperti itu berulang-ulang karena dianggap manusia Indonesia itu tidak ada harganya. 115 orang kenakan 2 tahun penjara. Saya terus teringat cerita beberapa waktu lalu ada satu bot dari Malaysia itu kemudian membawa penumpang. Kemudian kata jurubudinya ini ombak besar bot ini akan tenggelam, jadi harus dibuang semua barang-barang yang ada. Maka dibuanglah semua barang-barang yang ada, dibuang. Nah ternyata setelah sudah dibuang barang-barang semua dianggap bahwa itu belum bisa karena tetap bot itu akan tenggelam, sehingga kalau bisa ada yang dikorbankan. Terus salah seorang penumpang yang orang Malaysia mengatakan, oh ini pembantu saya saja, dibuang. Loh kenapa? Ini pembantu dari orang Indonesia, jadi kalau nanti dibuang nggak apa-apa, nanti saya bisa ambil lagi karena orang Indonesia seperti itu. Begitulah itu cerita tentang orang Indonesia itu betapa tidak harganya, sehingga 155 korban cuma dijatuhi hukuman 2 tahun. Nah oleh karena itu maka satu pelajaran buat para penegak hukum mulai dari tingkat paling bawah sampai atas, kepolisian, kejaksaan, KPK untuk memperhatikan persoalan penegak hukum dalam konteks bagaimana pelanggaran hak asasi warga negara. Yang kedua soal berbicara, tidak boleh berbicara. Ini urusan Rocky Gerung ini, nanti Bang Dula lah sebentar lagi dituntut. Jadi kalau soal Rocky Gerung tidak boleh bicara itu saya sudah pernah beritahu atau ceritakan bahwa kalau di orang Indonesia Timur itu kalau kata-kata seperti itu biasa saja. Di daerah saya di Maluku itu kalau teman akrab lama nggak ketemu terus ketemu, Cukimai, si dari mana, seperti itu. Itu dipukul bahunya seperti itu. Padahal Cukimai itu kan kalau terjemahannya itu adalah menyetubuhi ibu kandung sendiri. Itu kan luar biasa kan. Tapi itu sudah biasa. Nah kan Rocky Gerung kan orang Manado, orang Medan itu ada cerita dulu di asrama UI di Megaria dulu UI waktu itu masih cuma Musa Salemba saja. Terus ada mahasiswa dari Solo datang ke situ baru masuk. 2 kamar dari dia itu ada orang Medan. Terus kemudian dia masuk, dia dengar ini kok orang di sebelah itu kok berantem. Terus dia datang, Mas, kenapa sama-sama teman berantem? Jadi orang Medan, loh, siapa yang berantem? Orang lagi ngobrol. Jadi orang Medan ngobrol, dianggap orang Solo itu berantem, kan seperti itu. Nah, tapi aneh juga, presidennya orang Solo tapi tidak sensitif terhadap lagu Putri Aryani, lagu yang itu kan. Yang artinya kan hancur lebur karena dikhianati segala macam. Tapi Jokowi orang Solo tapi nggak paham bahasa Jawa.
Mas Basa, saya khawatir beliau bukan orang Solo barangkali seperti tidak paham bahasa Jawa seperti. Nah, jadi itu persoalan Rocky Gerung. Nah, kalau misalnya dia mau disomasi atau diproses karena menghina presiden, yang pertama adalah itu bukan pidana umum. Itu adalah harus yang merasa terhina itu yang melaporkan. Jadi presiden sendiri yang melaporkan, karena itu bukan delik umum, pidana umum. Satu. Yang kedua, pasal tentang penghinaan presiden itu sudah dicabut. Pasal tentang presiden sudah dicabut. Nah, kalau misalnya itu diajukan ke pengadilan perdata, itu bisa saja sah-sah saja seperti itu. Tapi dasar hukumnya lemah untuk Rocky Gerung. Meskipun dari satu sisi bahwa kalau merujuk kepada Islam, Nabi itu tidak pernah menyerang pribadi orang, tapi menyerang sistem dan seterusnya. Nah, seperti itu, sehingga kemudian dalam fikih dakwah itu bagaimana seseorang menyampaikan dakwah itu dengan cara yang bagus, yang kemudian orang itu merasa salah tanpa diaibkan di muka orang. Tapi harus dipaham, Rocky Gerung kan orang sosialis, Protestan sosialis, jadi kemudian bisa dipahami bahwa itu fikih dakwah kan dia tidak paham. Tapi yang saya sedihnya itu orang Islam mengundang dia sebagai ustadz kan, seperti begitu, itu aneh juga seperti itu. Itu soal Rocky Gerung. Kemudian yang ketiga soal Megawati, ya, KPK membubarkan. Jadi Megawati mengusulkan untuk membubarkan KPK. Itu paham saja, karena KPK diselesaikan, KPK itu bukan dilemahkan tapi disakap tolong mautkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu. Nah, konsepnya itu konsep PDIP, karena apa? Jokowi itu petugas partai dari PDIP. Jadi dengan demikian maka kemudian itu merupakan skenario daripada Megawati untuk membubarkan KPK itu. Kenapa? Karena ingat ada kasus Bambang Widianto dengan Abraham Samad ditangkap, ditahan polisi dulu itu karena Abraham Samad itu terlanjur ngomong mengatakan bahwa ada ketua umum partai besar yang terlibat kasus BLBI akan proses. Nah, BLBI kan Megawati waktu jadi presiden kan dia terlibat BLBI. Bahkan kemudian dalam persidangan di pengadilan, Ki Guan Gi yang ketua Bappenasnya dia waktu itu mengatakan bahwa dalam rapat-rapat sidang kabinet saya sudah mengatakan bahwa jangan terbitkan rilis pembebasan para kreditor itu. Tapi Megawati tetap paksakan tanda tangan surat pembebasan terhadap kreditor-kreditor itu. Bahkan kemudian adiknya yang sudah almarhumah itu mengatakan Megawati bertanggung jawab dalam soal BLBI. Nah, jadi itulah sebabnya kemudian KPK diberangus dengan memasang Firly di sana untuk mengamankan Megawati, mengamankan Jokowi, mengamankan Tito dan seterusnya, karena persoalan itu. Kedua, yang tadi seperti Mas Ihsan katakan, hasil data-data di KPK, partai yang terkorup itu adalah PDIP. Baru yang kedua Golkar, baru yang ketiga Partai Demokrat, baru keempat PAN dan seterusnya. Jadi sehingga Megawati punya kepentingan untuk bisa KPK dibubarkan. Hal yang lain itu dibuktikan bahwa pimpinan KPK itu meminta draft RUU Undang-Undang KPK itu tidak dikasih, bayangkan. Sementara Menteri Hukum dan HAM-nya orang PDP, pengurus fungsionaris DPP PDP. Jadi berarti kan itu ada satu rekayasa, baik Jokowi sebagai petugas partai, Menteri Hukum dan HAM orang DPP PDP, dan kemudian membuat proses agar supaya KPK diimpotenkan seperti itu dengan undang-undang itu. Apalagi akibatnya maka kemudian apalagi lihat Harun Masiku yang terakhir Harun Masiku. Harun Masiku. Kenapa saya sering mengatakan kenapa Nazarudin, bendahara umum partai berkuasa waktu itu, Partai Demokrat, anggota Komisi 3, itu tapi kemudian karena SBY itu dukung KPK, dia perintahkan Polri bantu KPK kejar sampai ke Kolombia, ditangkap. Tapi
si Harun Masiku tidak dikenal di partai, dia bukan pejabat publik, dia bukan apa segala macam, tapi kemudian sudah 3 tahun tidak bisa ditangkap atau tidak ditangkap karena melibatkan ketua umum dan sekjen PDIP. Nah, oleh karena itu maka Megawati punya kepentingan untuk membubarkan KPK. Jadi itu hal-hal yang kemudian bisa dipahami kenapa sampai KPK menjadi mandul seperti sekarang. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Terakhir Bang, tentang Verdi Sambo yang hukuman mati menjadi seumur hidup, dan ada juga bau-bau tentang kilometer 50 di antara berita-berita yang berseliweran. Apa yang Bang Iksan, Bang Dula lihat dari eksekusi Verdi Sambo dan kawan-kawan dengan segala diskon-diskonnya itu? Padahal beliau ini bukan orang sembarangan di Polri gitu. Silakan Bang. Ya, jadi yang pertama seharusnya kan hukuman mati itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan MA itu. Tapi mudah-mudahan analisis saya salah, tapi itu akan proses nanti, dia akan juga ajukan PK. Ketika dia ajukan PK, kan kemarin itu kasasi kan, dia ajukan PK, maka dari seumur hidup menjadi 20 tahun. 20 tahun itu kan hukuman maksimal penjara 20 tahun. Sudah itu kemudian setiap tahun itu kan ada Lebaran, ada 17 Agustus, segala macam, potong, mungkin 5 tahun sudah selesai, bisa bebas bersyarat seperti itu. Itu akan terjadi seperti demikian. Nah, itu indikatornya bahwa seharusnya dia dibawa ke penjara di Jawa itu Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Seharusnya dibawa ke sana ke Nusa Kambangan. Karena kalau bukan di Nusa Kambangan, di penjara manapun di Jakarta dan seterusnya, tetap saja dia bisa kendalikan dari dalam orang-orang dia seperti itu. Sehingga kemudian kalau dia dipenjarakan di Nusa Kambangan, di sana kan Nusa Kambangan kan macam-macam orang, sehingga dia bisa dikawal, dikontrol dan seterusnya. Nah, itu tentang kasus Verdi Sambo, sehingga akhirnya kemudian kita lihat dari hukuman mati menjadi seumur hidup, nanti kemudian PK menjadi 20 tahun, kemudian sudah itu menjadi 5 tahun karena remisi. Begitu juga istrinya. Istrinya itu kan dari 20 tahun menjadi 10 tahun, padahal dia kan termasuk sebenarnya otak daripada peristiwa pembunuhan itu, karena cinta segitiga antara istri Sambo dengan ajudannya seperti itu, maka kemudian supaya tertutup rahasia cinta segitiganya, maka kemudian diminta supaya Sambo membunuh ajudannya seperti itu. Jadi seharusnya kalau saya, Putri hukumannya sama dengan Sambo, karena dialah yang sebenarnya melakukan rekayasa itu supaya suaminya melakukan pembunuhan kepada ajudan Sambo itu. Nah, ini bagaimana sebab ada persoalan yang barangkali, mudah-mudahan analisa saya juga salah. Kenapa? Karena dia punya anggota itu kan 200 lebih, 250-an. Yang Satgasus itu 250-an. Nah, itu kan berada di seluruh Indonesia. Yang kalau misalnya katakanlah misalnya Polda, kalau wakil Kapolda itu anggota Satgasus, Kapoldanya bukan anggota Satgasus, maka wakil Kapolda itu lebih berkuasa dari Kapolda. Begitu juga di Polsek, begitu juga di Polres. Kalau di Polres misalnya Kapolresnya itu bukan anggota Satgasus, kemudian wakilnya itu anggota Satgasus, maka wakilnya itu lebih berkuasa karena dari Sambo seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah Kapolri, pejabat-pejabat di Polda itu tidak terlibat dengan kasus Sambo? Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kan kalau mereka mau bebas daripada jebakan Sambo, maka ada 2 kemungkinan kan, bahwa Sambo dihabisin, artinya hukuman dihabisin sehingga mereka itu bebas, atau sebaliknya Sambo mengancam mereka, kalau misalnya saya tidak dibantu, tolong saya bongkar semua Karena itu kita lihat pada waktu
ditayangkan di TV hari-hari pertama, Sambo datang ketemu Kapolri dan berpelukan dengan Kapolri kan, berpelukan dengan Kapolri di TV itu. Berarti kan Kapolri tahu persoalan kan seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian kalau di dalam suatu proses geng atau kongsi gelap narkoba semacam, kalau dalam teori intelijen itu kalau masih diperlukan dibiarkan, kalau sudah tidak diperlukan dihabisin seperti itu. Nah, Sambo ini adalah orang yang digunakan sebagai alat untuk merekayasa kelompok tertentu agar supaya kemudian Indonesia dihabisin, Indonesia dijajah, atau memang dia murni karena kejahatan dia pribadi. Kalau dia kejahatan pribadi nggak ada persoalan setelah dijatuhi hukuman. Tapi kalau merupakan satu rekayasa, misalnya kasus narkoba, dia kan juga ditemukan terlibat dalam kasus narkoba. Dan kita tahu bahwa supplier narkoba terbesar Indonesia itu adalah dari Cina, dari Cina. Nah, kemudian ketika ditemukan di Bea Cukai itu kan pakai dalam tontong segala macam itu kemudian jalan seperti itu, atau money laundering yang dia terlibat juga si Sambo. Kemana kasusnya money laundering? Kemana kasusnya narkoba? Tidak diproses karena akan melibatkan berbagai pihak, sama dengan 349 triliun di Kementerian Keuangan yang money laundering. Sekarang sudah senyap kan, tidak dengar beritanya nih, karena melibatkan sekian pihak seperti itu. Jadi itulah persoalan penegakan hukum, kalau pedang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu berbahaya sekali, dan ini bisa menjadi satu musibah bagi bangsa kalau misalnya tetap seperti ini. Karena itu bagi saya tidak ada pilihan lain, bahwa harus ada perubahan. Pada 2024 presiden yang baru menggantikan rezim ini, maka insya Allah kemudian Indonesia bisa menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, masyarakat adil makmur yang tidak Allah Taala. Begitu. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Masih di Brebes, luar biasa nih. Aduh. Selamat juga miladnya ya yang pekan lalu, dan kami selalu mendoakan semoga selalu bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah.